Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin Fadila dengan NIM D1041221081. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis sentimen komentar tentang timnas sepak bola di era Sinteyong. Berikut data yang saya pakai. Di sini ada beberapa komentar dengan sudah di label antara komentar negatif dan komentar positif. Baik, di sini saya mulai untuk mengimpor model atau library yang akan saya pakai. Pertama ada Pandas. Modul ini memanipulasi analisis data dalam bentuk tabel atau data frame, digunakan untuk membaca, membersihkan, dan mengelola dataset. Lalu ada string, sering digunakan untuk menghapus tanda baca atau melakukan pemrosesan teks. Lalu di sini ada NLTK atau Natural Language Toolkit untuk pemrosesan teks. Di sini untuk mendownload font atau untuk tokenizer memisahkan teks menjadi kata atau kalimat. Lalu ada word tokenize, digunakan untuk membagi teks menjadi token atau kata-kata. Lalu ada matplotlib. Library ini membuat visualisasi data sebuah grafik seperti grafik dan diagram. Lalu ada collection counter. Nah, ini struktur data bawaan Python yang dipakai untuk menghitung frekuensi elemen dalam daftar atau array. Lalu ada sklearn, model selection, train test split. Ini untuk membagi dataset menjadi data pelatihan dan pengujian dalam machine learning. Jadi nanti kita bagi data-data yang tadi untuk dilatih dan untuk diuji begitu. Terus ada TensorFlow keras, processing text, tokenizer untuk mengonversi teks menjadi token numerik sehingga bisa diproses oleh model deep learning. Lalu ada NumPy, ini library untuk komputasi numerik. Lalu ada crash processing. Crash processing ini crash processing sequence, path sequence. Nah, ini digunakan untuk memastikan panjang setiap sequence sama panjang dengan menambahkan padding jika diperlukan. Jadi kita import padnya di sini. Lalu ada sklearn processing, label encoder. Nah, ini mengubah label kategori menjadi angka. Di label kategori kita ubah menjadi angka agar model machine learning dapat digunakan gitu. Lalu ada TensorFlow, library deep learning yang digunakan untuk membangun dan melatih model jaringan saraf tiruan. Lalu ada TensorFlow keras, callback history. Callback dalam keras yang menyimpan informasi pelatihan model seperti loss dan akurasi setiap epoch. Nanti kita akan memvisualisasikan informasi pelatihan modelnya di akhir. Lalu lanjut, di sini saya ada kode untuk membaca datasetnya. Di sini ada hit datasetnya, dia ada komentar dan labelnya. Lalu di sini kita cari dulu adakah missing value di dataset tersebut dan adakah data duplikat dari data kita. Di sini kita lihat missing value-nya tidak ada. Jadi semua data terisi, semua tabel terisi. Lalu ada data duplikat, 4 data duplikat yang ada di tabel data kita. Lalu kita drop data duplikat tersebut atau kita hapus.
Setelah itu kita masuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Nah, ini agar semuanya konsisten, datanya konsisten gitu. Lalu terus kita hapus tanda-tanda baca yang tidak penting seperti koma dan lain-lain. Lalu di sini ada menghapus stop word. Stop word itu kata-kata yang tidak terlalu mempengaruhi sentimen, seperti kata-kata berikut yang atau yang disingkat dan seterusnya begitu. Lalu kita coba tampilkan 10 dataset yang berlabel positif. Di sini saya melakukan perulangan. Kita bisa lihat email 1 sampai email 10 ini data-data yang komentar berlabel positif. Lalu di sini ada komentar berlabel negatif. Lalu di sini kita visualisasikan perbandingan antara data positif dan data negatif. Nah, kita bisa lihat positif 50% lebih, sedangkan negatif 40%-an. Lanjut, di sini kita pisah komentar positif dan negatif. Nah, kita pisah, lalu kita coba ketahui 10 kata yang paling sering digunakan untuk komentar positif dan komentar negatif. Nah, ini kita visualisasikan. Nah, kita visualisasikan kode ini untuk memvisualisasikan 10 kata yang sering muncul dalam komentar positif. Nah, di komentar positif rata-rata muncul itu kata STY, di negatif juga. Lalu ada pemain paling sering di positif, lalu ada naturalisasi, timnas. Nah, di negatif kita bisa lihat ada nama Dendi, bola, timnas, sama, jadi, juga, masih. Di positif kita bisa lihat kata-kata yang sering muncul juga di sini. Di diagram kiri berwarna merah ini menunjukkan 10 kata yang paling sering muncul di komentar negatif, dan hijau ini 10 kata yang paling sering muncul di dalam komentar positif itu. Lanjut, di sini kode ini digunakan untuk membagi data menjadi data training dan data untuk testing sebelum model machine learning dilatih. Nah, kita bisa lihat X berisi fitur atau data input, yaitu kolom komentar dari dataset DF yang akan digunakan untuk melatih model. Jadi X ini data komentar dan Y ini data label. Lalu kita bagi data tesnya menjadi data tesnya kita pakai 20% dari tabel data kita, sedangkan 80% lainnya digunakan untuk melatih model kita nantinya. Lalu di sini ada random stage 7. Ini memastikan bahwa pembagian data akan tetap sama setiap kali kode dijalankan, sehingga hasil eksperimen bisa direproduksi begitu. Ini kita bagi data tesnya, kita ambil 20% dari data seluruhnya begitu. Lanjut, di sini kita ada tokenization atau pengurahan kalimat menjadi kata. Nah, kode ini digunakan untuk melakukan tokenisasi, yaitu mengubah teks menjadi angka agar bisa digunakan
dalam model machine learning atau deep learning gitu. Nah, khususnya dalam NLP atau Natural Language Processing. Jadi kita makskan katanya jadi 1000. Nah, jadi berarti hanya 1000 kata paling sering muncul yang akan dipertimbangkan dalam proses tokenisasi ini. Lalu kata-kata yang kurang umum akan diabaikan. Lalu ada tokenizer 6 words max. Kata ini membuat objek tokenizer dengan batas 1000 kata teratas. Nah, lalu ini ini sama juga. Nah, begitu. Ini untuk tesnya, ini untuk trainingnya. Jadi kode ini mempersiapkan data teks dalam bentuk numerik dengan menggunakan tokenisasi yang merupakan langkah penting untuk praprosesan teks untuk model NLP. Lanjut, di sini ada kode berikut. Nah, kode ini digunakan untuk menghitung panjang median dari sequence atau urutan token-token dalam data training kita setelah dilakukan tokenisasi tadi. Nah, lalu di sini extrinsic ini adalah daftar dari setiap komentar yang telah dikonversi menjadi urutan angka token. Nah, jadi kita tadi udah inisialisasi ke dalam sini. Lanjut, ada median ini. Jadi ini digunakan untuk menghitung nilai mediannya. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan tadi. Hasilnya kita bisa lihat mediannya 17. Median data training kita. Jadi kesimpulan kode ini membantu memahami distribusi panjang token dalam data training. Lanjut, di sini ada kode untuk melakukan padding pada data yang telah ditokenisasi sehingga setiap sequence atau urutan token memiliki panjang yang sama. Nah, di sini kita lihat panjangnya kita ambil 20. Jadi setiap sequence akan memiliki panjang maksimal 20. Jika sequence lebih pendek dari 20, maka akan ditambahkan padding atau ditambahkan 000 gitu. Lalu jika lebih panjang dari 20, maka akan dipotong. Nah, pad sequence ini adalah fungsi dari TensorFlow yang digunakan untuk memastikan setiap sequence memiliki panjang yang sama. Nah, lalu ada maxLength. Maxlength sama dengan max panjang ini memastikan semua sequence memiliki panjang 20 token tadi. Lalu ada padding post. Padding post berarti padding yang 0 akan ditambahkan di akhir sequence setelah token yang ada. Jadi kalau dia kurang maka akan ditambahkan 000 begitu. Lanjut, di sini ada label encoder. Kode ini digunakan untuk mengonversi label kategori menjadi bentuk numerik menggunakan label encoder dari scikit-learn. Ini penting dalam machine learning, terutama jika model hanya dapat menangani data numerik. Nah, lalu di sini kita jelaskan label encoder adalah alat skikit-learn processing yang digunakan untuk mengubah label kategori, misalnya
positif dan negatif itu menjadi angka. Lalu ada fit transform. Nah, fit transform ini melakukan dua hal. Pertama, fit mempelajari label yang ada dalam JTrain dan menetapkan angka untuk setiap kategori. Lalu transform, mengonversi setiap label menjadi angka sesuai dengan pemetaan yang telah dibuat tadi. Jadi jika dia positif maka akan menjadi 1, diubah menjadi 1, dan negatif akan mengubah menjadi 0 gitu. Lanjut, di sini kita membuat modelnya. Setelah kita proses datanya, kita buat model yang akan kita latih gitu. Jadi kode ini untuk melatih model berbasis TensorFlow untuk klasifikasi sentimen positif atau negatif. Nah, jadi pertama kita bangun dulu modelnya. Jadi model ini terdiri dari beberapa lapisan. Lanjut kita embedded layer, kita crush embedded ini. Jadi jumlah kata unik dan untuk initializer kita max tadi 1000 kata. Jadi setiap kata nanti akan direpresentasikan dalam 4 dimensi vektor. Jadi fungsinya ini mengubah token angka menjadi vektor berukuran tetap. Lalu selanjutnya di sini bidirectional. Ini bidirectional ini memproses teks dari depan ke belakang dan sebaliknya, meningkatkan pemahaman konteks. Nah, seperti itu. Lanjut ada dense ini. Dense ini kita pastikan dia 128 lapisan dengan 128 neuron untuk pemetaan fitur yang lebih kompleks. Lalu ada aktivasi ReLU. Kita aktivasi ReLU digunakan untuk menangani masalah non-linearitas. Nah, lalu di sini ada drop rate-nya. Jadi secara acak menonaktifkan 20% neuron selama training untuk mencegah overfitting gitu. Lalu di sini ada dense 1. Nah, dense 1 jadi hanya satu neuron karena ini adalah klasifikasi biner, positif atau negatif. Lalu kita aktivasi sigmoid. Ini menghasilkan probabilitas antara 0 dan 1 itu. Lalu ada komplikasi model. Jadi binary cross entropy ini cocok untuk klasifikasi biner. Lalu ada Adam, optimize Adam, gunakan karena cepat dan stabil dalam konvergensi. Itu terus matriks akurasi digunakan untuk mengukur kinerja modelnya gitu. Lalu di sini ada kita melatih modelnya. Jadi X-train padded dan Y-train encoded ini data training setelah padding dan encoding. Lalu ada epoch 30, jadi model akan dilatih selama 30 epoch gitu. Lalu ada batch size-nya 8, jadi model diperbarui setiap 8 sampel. Lalu ada validasi data validasi untuk melihat performa model. Lalu terakhir ada fork sama dengan 2, menampilkan hasil training secara ringkas. Berikut hasil training kita. Jadi setiap sampai 30 epoch ya. Nah, jadi kesimpulannya model ini menggunakan LSTM
bidireksional untuk memahami teks dari dua arah. Nah, embedding tadi digunakan untuk mengonversi teks ke vektor. Lalu dropout digunakan untuk mengurangi overfitting tadi. Lalu Adam Optimizer untuk membantu mempercepat proses pelatihan model. Nah, begitu. Lanjut, di sini kita mendapat riwayat pelatihannya. Jadi kode ini digunakan untuk menampilkan riwayat pelatihan model dalam bentuk grafik agar menganalisis performa model berdasarkan akurasi dan loss selama training tadi. Kita mendapatkan historinya dari hasil pelatihan tadi. Pertama kita ambil data riwayat pelatihan. Pertama ada history loss, jadi loss dari data training pada setiap epoch tadi. Lalu ada akurasi dari data trainingnya kita ambil juga. Lalu loss dari data validasi. Lalu akurasi dari data validasi. Lanjut kita membuat grafik akurasi dari training dan validasi terhadap jumlah epoch. Jika grafik training meningkat dan validation stagnan turun, berarti menjadi overfitting. Nah, lanjut di sini menampilkan grafik loss atau kesalahan selama training dan validasi tadi. Jika training loss turun tetapi validation loss naik, ini indikasi overfitting. Nah, kita bisa lihat di sini. Lalu di sini untuk menampilkan grafiknya. Jadi grafik akurasi, jika validation akurasi terlalu rendah dibandingkan training, kemungkinan ada overfitting terjadi. Nah, di sini ada grafik akurasi. Kita bisa lihat akurasinya, validasi akurasinya terlalu rendah dibandingkan data training. Jadi kemungkinan adanya overfitting. Nah, terus di sini ada grafik loss. Jika validation loss lebih tinggi, jadi jika validation loss lebih tinggi daripada training loss setelah beberapa epoch dilakukan, maka model kemungkinan belum digeneralisasi dengan baik. Nah, kita bisa lihat di sini training loss-nya lebih rendah daripada validation loss. Maka maka model belum generalisasi dengan baik gitu. Jadi jika terjadi overfitting, biasanya dilakukan penambahan ROM out, lalu menggunakan early stopping atau menambah data training lagi begitu. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang analisis sentimen timnas sepak bola di era Sintayong. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.